wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian, khususnya para pelajar, rekan mahasiswa, serta para perempuan hebat yang hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan yang sehat. Kehadiran Anda semua di sini menunjukkan bahwa kita peduli, kita ingin belajar, kita ingin bergerak maju bersama dengan adanya isu pelecehan seksual di lingkungan sekitar kita. Sebelum saya mulai, mari kita renungkan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut atau tidak nyaman karena adanya pandangan atau sentuhan fisik yang tak diinginkan. Perasaan itulah yang menjadi alasan utama mengapa kita perlu membahas pelecehan seksual pada hari ini. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2024 mencapai 445.502 kasus. Angka ini naik sekitar 10,76% dari tahun sebelumnya. Bahkan, rata-rata setiap hari ada 16 pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan kita belum sepenuhnya aman. Agar kita lebih waspada, penting untuk mengenali berbagai bentuk pelecehan seksual. Ada pelecehan fisik seperti sentuhan yang tak diinginkan, pelecehan verbal seperti komentar atau lelucon seksual, pelecehan non-verbal seperti tatapan yang mengintimidasi atau gerakan yang sugestif. Dengan beragamnya bentuk pelecehan seksual tersebut menimbulkan dampak yang serius bagi korbannya, sehingga kita perlu mengetahui dampak pelecehan seksual baik secara psikis maupun fisik korbannya. Menurut artikel halodoc.com, dampak psikis yang umumnya terjadi antara lain mudah marah, selalu merasa tidak aman, mengisolasi diri, mengalami gangguan tidur, depresi, frustasi. Dampak psikis tersebut berdampak pada kesejahteraan mental korbannya. Dampak pelecehan seksual terhadap psikis tidak berhenti di situ saja. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan post-traumatic disorder, terutama bila pelecehan mengarah pada kekerasan seksual. Yang perlu diperhatikan, stres psikis akibat trauma tersebut dapat memicu gejala fisik, mulai dari nyeri otot, sakit kepala, hingga kondisi kronis seperti tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena tekanan mental secara langsung mempengaruhi fungsi otomatis tubuh seperti fungsi pernafasan dan juga detak jantung. Mengingat dampak serius yang dirasakan korban, upaya pencegahan secara menyeluruh sangat diperlukan. Menurut World Health Organization, pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu pendekatan individu, pendekatan pengembangan, pendekatan komunitas sosial, pendekatan tenaga kesehatan, pendekatan hukum dan kebijakan. Pendekatan ini mencakup program bagi pelaku, pendidikan pencegahan kekerasan terhadap anak dan masyarakat, peran tenaga kesehatan dalam dokumentasi serta perawatan korban, dan juga pembentukan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat. Hadirin terhormat, pelecehan seksual adalah kejahatan yang nyata adanya. Bentuknya beragam, dampaknya serius, tetapi pencegahannya dapat kita upayakan bersama-sama. Dibutuhkan kesadaran dan kepedulian dari setiap individu untuk menghentikan kejahatan ini. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan memastikan tidak ada lagi ruang bagi pelaku pelecehan seksual di tengah-tengah kita. Bersama kita bisa, bersama kita aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.